Sedekah ibu-ibu ini luar biasa. Kalau kita merujuk ke kitab itu bitis'i mi'ati alfin. Jadi dilipat gandakan pahalanya sampai 900.000 kali lipat. Sedekah itu sama orang tua aja, orang tua kandung. Kalau kita ngasih ya sama orang tua kandung, nafkah namanya. Untuk orang tua kandung itu mi'ati alfin, dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Ini kalau buat anak-anak yang sedang belajar, baik itu anak yatim maupun santri yang sedang belajar, itu bukan 100.000, tapi lebih dari itu sampai 900.000 kali lipat. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Jadi pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi kita sudah mendekati Idul Fitri. Jadi memang Nabi selesai menunaikan sholat Id, melihat anak-anak sedang berkerumun, ada anak yang nangis sesunggukan. Kata Nabi, "Ngapa kamu nangis?" "Bapakku mati," kata dia. "Fi ghazwati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bapakku sudah lama mati dalam pertempuran perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak tahu kalau yang nanya itu Nabi. "Terus ibumu?" "Ibuku ada, tapi kawin lagi," kata dia. Makanya ibu-ibu sebangsaran aja ya. Kalau ibu-ibu sudah ditinggal mati suami, nggak usah kawin lagi lah. Ya. Kasihan. Kata kalau Bunda Nuti mau ya nggak masalah. Kasihan, udah nenek-nenek juga ya. Kasihan bu. Itu si anak yatim nangis. "Ibuku kawin lagi," kata dia, "dengan laki-laki yang bukan bapakku. Sedangkan harta bapakku dihabisin sama bapak tiriku. Makanya aku terlantar begini." "Ya sudah," kata Nabi, "kamu mau punya bapak Rasulullah?" "Ya mau dong," kata anak ini. "Punya ibu Aisyah, punya kakak perempuan Fatimah, punya paman Ali, dan punya adik-adik Hasan dan Husain." Kata dia mau, kalau mau ikut ke rumah. Ikut ke rumah Nabi, dia baru sadar kalau itu Rasulullah. Dibelikan baju baru. Makanya ada kesunahan Idul Fitri itu belikan baju buat anak-anak yatim. Lingkungan kita, tetangga kita, keluarga kita dibelikan baju baru, dikasih makan yang enak-enak, dikasih jajan lah oleh Nabi. Dia keluar rumah dengan pakai baju baru dengan senang gembira. Karena teman-temannya, "Loh, kamu keren amat," kata teman-temannya. "Iya, ini diberikan oleh bapakku." Kalau bahasa dia begitu. "Loh, bapakmu kamu kan sudah mati." "Iya, bapakku sekarang adalah Rasulullah. Ibuku adalah Aisyah. Pamanku adalah Ali. Kakak perempuanku adalah Fatimah. Dan adik-adikku adalah Hasan dan Husain." Apa kata teman-temannya yang lain? "Coba bapak kami mati juga ya. Mungkin kami jadi anak Rasulullah." Nah ini yang kita ambil pelajarannya ini adalah menghadirkan kegembiraan anak yatim. Pada anak yatim itu luar biasa. Menghadirkan kegembiraan, itu kabar surga itu. Orang-orang yang sudah menggembirakan anak yatim itu mendapatkan kabar dari surga bahwasanya ia akan masuk surga. Allahumma amin. Sedangkan orang-orang yang abai kepada anak-anak yatim, maka sama saja dia telah mengkhianati agamanya sendiri. Makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau? Ini kan Allah pakai kalimat istifham Bu, kalau dalam ilmu bahasa Arab itu. Kalimat tanya. Kalau ibu-ibu kan sering, kalau yang suka ngegosip itu kan, kalau ngobrol sama kawannya apa? "Tahu nggak sih? Kamu tahu nggak?" Nah, itu cara menarik perhatian. Allah juga begitu. Allah tarik perhatian. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama itu? Orang yang mengkhianati agamanya sendiri? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yakni orang-orang yang menghardik anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan yang tidak menganjurkan berbagi makan untuk orang-orang miskin. Makanya beragama sejatinya adalah membela du'afa, membela fakir miskin, peduli dengan anak yatim. Makanya orang teriak bela Islam, bela Allah. Membela Islam sebetulnya bukan demo, tapi membela Islam yang sebetulnya adalah membantu orang yang lapar, membantu orang yang lemah.
Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Kita bikin masjid mewah, masih kalah sama ngasih orang yang lapar. Orang kaya, ini orang kaya semua soalnya. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju nggak Bu kira-kira? Coba 35 juta sekali umroh. Ya kalau sudah sekali 2 kali udah nggak keserian kan? Kita bagi dengan tetangga kita yang fakir miskin. Kita bagi dengan anak-anak yatim. Kita titipkan dengan anak-anak pondok. Luar biasa. Soalnya begini Bapak Ibu-Ibu. Santri kita itu ada yang maling duit temennya. Itu nggak saya keluarkan. Saya tanya ngapa? Udah berbulan-bulan nggak bisa jajan. Ada santri putri maling softtek temennya. Wih nangis Bu. Saya juga nangis. Karena ngapa? Nggak kebeli softtek. Makanya menurut saya pas betul kalau kita berbagi dengan anak-anak yang belajar agama, yang mondok, menitipkan rezeki kita kepada anak-anak yatim. Karena Allah bikin kaya kita, jangan-jangan titipan dari Allah untuk berbagi dengan orang yang membutuhkannya. Baik, sudah mau berbuka ini, segitu saja, nanti ibu nangis semua lagi ya, dengerin kisah dan ceritanya. Tapi yang jelas terima kasih sekali lagi ibu-ibu, ini saudara saya semua, Bunda Nuti, Ibu Reni, kemudian Ibu Susi, Ibu Ibu Mariani, Ibu Purnamasari, itu siapa lagi tuh? Sudah sering betul nyumbang di kita, baik di Rahmatul Ummah maupun di Damarian Karim. Sekali ibu-ibu Iwapi, terakhir kita ketemu Iwapi itu 2021 kan? Di Rasonahil. Ibu siapa Bu yang rumahnya di iya. Tempat ibu ya. Di Rasonahil. Cuman pas puasa itu ya, saya masih ada rekaman ceramahnya saya itu. Kalau tidak salah ada yang nanya itu apa hukumnya sedekah tapi dipublis gitu. Saya jawab di sana boleh kan? Itu bagus untuk siar. Baik, demikian.